PKKMB merupakan kegiatan pengenalan kehidupan kampus yang berorientasi kepada jati diri dan nilai luhur Universitas Trunojoyo Madura, serta membentuk karakter mahasiswa baru berjiwa patriot, berkepribadian kreatif, dan peduli terhadap lingkungan di sekitar Universitas Trunojoyo Madura. PKK Maba Sakera UTM 2021 mengajak kepada Trunojoyo Muda untuk selalu berkreasi, berinovasi, dan berprestasi dalam mewujudkan semangat untuk mengabdi kepada NKRI. Selain itu, PKKMB Sakera menjadi sarana bagi Trunojoyo Muda untuk mengakses informasi mengenai kegiatan akademik di ruang lingkup kampus Universitas Trunojoyo Madura. Untuk mensukseskan PKKMB Sakera yang berkualitas, yang diadakan oleh panitia dosen dan mahasiswa, panitia mahasiswa akan diberikan training of trainer agar bisa membimbing Trunojoyo Muda untuk menciptakan soft skill yang bermental juara. PKKMB Sakera kali ini akan dilaksanakan secara daring, tentunya dengan serangkaian acara yang menarik melalui media yang telah kita tentukan. Selain itu juga, Trunojoyo Muda diajak untuk berkreasi dan mengabdi langsung terhadap masyarakat dengan ketentuan protokol kesehatan. Dengan serangkaian acara PKK Maba Sakera, Trunojoyo Muda dapat memiliki karakter patriot yang tangguh, kreatif, serta peduli, serta mengedepankan nilai etika, kedewasaan, serta nilai-nilai keintelektualan yang tidak lepas dari nilai luhur Pancasila. PKKMB Sakera menyediakan wadah berkreasi untuk Trunojoyo Muda agar gagasannya menjadi aksi nyata. Bersiaplah Trunojoyo Muda untuk menyambut PKKMB Sakera 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sakera 2021. PKKMB Sakera 2021 lebih tepatnya. Nah, kenalan dulu nih sebelum kita mulai podcast pada hari ini, kita bakalan kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Alivia Camelia, teman-teman mahasiswa komunikasi biasanya memanggil saya Miss Via. Saya dosen di Prodi Ilmu Komunikasi dan hari ini saya nggak sendirian. Saya datangkan dua teman ngobrol pada malam hari ini, yaitu Mas Ersya dan Mas Boy. Sebelum kita mulai mengundang mereka berdua, saya akan sedikit memperkenalkan mereka. Mas Ersya dan Mas Boy itu adalah salah satu dosen juga di Universitas Trunojoyo Madura. Mas Ersya di dosen FKIS dan Mas Boy di dosen Fakultas Hukum. Nah, untuk lebih jelas lagi, nanti kita akan tanya-tanya langsung sama kedua teman ngobrol saya ini. Nah, kenapa mereka saya undang gitu ya? Karena kebetulan mereka berdua adalah panitia juga di PKKMB Sakera 2021. Nah, teman-teman semua pasti akan sangat penasaran, sebenarnya ospek kali ini atau PKK Maba 2021 ini akan sama nggak sih sama ospek tahun-tahun dulu? PKKMB 2021 ini sama nggak sih sama tahun lalu? PKKMB Sakera 2021 ini seperti apa sih? Teknisnya seperti apa sih? Kemudian cara mengikutinya seperti apa? Apa yang perlu kita siapkan? Nah, semuanya akan kita bahas satu persatu, mulai dari persiapan sampai teknik, sampai acaranya, tanggal berapa, dan acaranya meliputi apa aja. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu, kita bisa sapa dulu teman ngobrol saya pada malam ini. Saya mulai dari udah senyum-senyum, Mas Boy, selamat malam. Malam, Mbak Pia. Malam. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Iya. Keluarga gimana? Ya, sehat, alhamdulillah. Semoga sehat ya. Turun ya pandeminya. Oke, Mas Boy, izin saya mau menyapa teman ngobrol kita saat lagi, Mas Ersya. Selamat malam, Mas Ersya.
selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Fia, Mas Waalaikumsalam. Helmi, Aduh. halo, apa kabar semua? Ya, malam juga Mas Ersa. Oke. Saya harap semua yang ada di sini, teman ngobrol kita kali ini sama-sama dalam keadaan sehat, terbebas dari virus COVID-19 dan tidak sedang isoman, benar ya Mas ya? Amin. Karena ke depan kegiatan kita padat sekali, ke depan kegiatan kita banyak, dan maka dari itu kita harus jaga-jaga kesehatan dengan baik sekali. Oke, langsung aja nih Mas Boy. Ya, gimana? Kita mulai tanya-tanya, boleh ya Mas ya? Kita ngobrol santai. Boleh. Boleh ya? Gimana? Oke. PKKMB Sakera 2001 itu kepanjangannya apa Mas? Pembatasan kegiatan masyarakat atau bukan Mas? Oh bukan, itu bukan PPKM. Oh bukan. Gimana? Apa nih PKKMB Sakera 2021? Ya, tepatnya pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, ya. Jadi beda dengan tahun-tahun kita, zaman kita kan ospek ya. Ospek, betul. Ini PKK Maba ini sudah mulai dari 2014. Namanya memang seperti itu, sesuai dengan panduan Dikti ya. Oke. Kalau Sakeranya sendiri, ini ada singkatan lagi atau enggak? Ya, kalau ini memang khusus miliknya UTM ya. Jadi ini dibuat dari 2016, singkatan dari Salam Kenal Akademika Universitas Trunojoyo Madura, disingkat Sakera. Biar ada nuansa Maduranya, karena ada tokoh Sakera ya. Oke. Ya, memang kita sekarang lagi ada di fase-fase di mana semuanya serba disingkat. Oke. Saya mulai dari pertanyaan yang paling dasar ya. Saya anggap bahwa teman-teman semua yang ada di sini atau teman-teman yang sedang mendengarkan ini adalah Trunojoyo Muda semua yang pada bingung nih, mulainya dari mana sih? Kita untuk mengikuti PKKMB 2021 kita mulai dari mana sih gitu ya. Mas Ersya mungkin bisa dijelaskan kalau misalkan saya maba atau saya Trunojoyo Muda yang ingin mengikuti PKKMB harus mengikuti PKKMB 2021 ini, saya harus gimana sih di awal gitu? Oke, jadi gini Miss Fia, teman-teman bagi Trunojoyo Muda, memang nantinya sebelum hari H pelaksanaan akan di-invite langsung oleh teman LO. Nah, nanti teman-teman LO akan membuat WhatsApp group masing-masing tiap kelompok bergantung dari ininya ya, kelompok mana nanti akan di-invite melalui WhatsApp group. Jadi sudah ada kelompoknya tuh dari kelompok 1 sampai 64-65 kelompok nantinya. Karena total mahasiswa kita, Trunojoyo Muda kita kurang lebih 4.200-an orang. Begitu. Oke. Itu udah pasti dapat kelompok semua ya? Nggak ada yang nggak dapat kelompok ya? Oh pasti, harus masuk kelompok dong. Kalau nggak masuk kelompok nanti nggak bisa ikut acara PKK Maba, kan begitu. Oke. Dan jadi teman-teman Trunojoyo Muda nggak boleh khawatir, jangan khawatir karena semuanya akan dapat kelompok, semuanya akan dipandu dan diarahkan oleh LO masing-masing. Dan kelompoknya itu terbagi atas wilayah-wilayah mereka, asal wilayah. Nanti benar ya Mas ya? Bergantung dari kabupaten kota memang. Jadi kalau memang contoh di Kabupaten Jember itu kan memang tidak memenuhi satu kelompok ya, kita ambil contoh Jember ya. Nah, nantinya bisa digabung dengan kabupaten kota terdekat, contohnya di Probolinggo atau di Lumajang. Intinya berbasis kabupaten atau berbasis daerah ya. Beda sama kita tahun kemarin kan nggak di random. Kalau ini memang kita kondisi pandemi, jadi LO juga berdasarkan domisili kabupaten kota juga. Nah pastinya nanti teman-teman kalau bingung juga karena kita juga ada official account PKK Maba di Instagram, jadi bisa search nanti IG. Saya yakin teman-teman Trunojoyo Muda pasti juga punya IG lah. Zaman sekarang ini milenial nggak mungkin nggak punya IG kan. Nah nanti bisa di-search di sana. Ada ketik aja PKKMB Sakera 2021. Di situ juga sudah ada informasi-informasi terkait apa saja itu kegiatan PKK Maba, siapa saja panitianya, apapun informasi ada di situ. Jadi nggak usah bingung nih teman-teman Trunojoyo Muda, pastinya informasinya lengkap di sana.
Oke, berarti clear ya, corong informasinya sudah jelas ada di Instagram, call center-nya juga ada, kemudian di webnya juga ada. Yes, benar juga ada di sana. Web ada ya, oke. Kemudian WhatsApp group nanti juga akan di-invite sama kelompok-kelompok masing-masing. LO, penanggung jawab LO tiap kelompok Oh, akan sama LO. Yes. Nah, LO tahu nggak, Miss, di-invite artinya, apa Miss? meng-invite? Di-invite, apa? akan di-invite. LO tahu nggak artinya apa itu? Di-invite ya? Iya, LO tahu nggak artinya? Itu nggak tahu ya? Apa? Saya tanya kok malah tanya. Nggak tahu. Karena dulu aku waktu ospek nggak ada LO, yang ada BEM. Dulu BEM cutting senior gitu ya. LO itu liaison officer. Jadi memang kalau di kampus gunanya itu menghubungkan, menjembatani antara panitia dengan mahasiswa baru. Oke. Terus LO-nya cowok apa cewek? Tuh, ya ada cowok ada cewek dong. Gak mungkin tahu gitu. semua, ada cewek juga, iya. Begitu, Oke. Yes. Oke, sudah jelas sekali LO ya. Nanti jadi teman-teman Trunojoyo Muda nggak usah khawatir. Oke, saya pindah ke Mas Boy nih. Aduh, Mas Boy. Mau apa? Aduh, Mas, PKK Maba 2021 ini sifatnya apa sih? Wajib, fardu ain atau sunnah? Kemudian gunanya kita ikut ini apa? Kemudian nanti sertifikat dapat apa sih? Kalau misalkan dapat sertifikat, sertifikatnya dipakai untuk apa gitu? Kemudian temanya apa, Mas, untuk PKKMB 2021 ini? Silakan dijelaskan. Pertanyaannya langsung banyak gitu ya kalau ke saya. Banyak. Satu-satu dulu lah. Tadi pertama kan apa tadi wajib apa enggak ya? Ya sudah ada apa Mbak Fia, baik dari edaran Dikbud, kemudian akhirnya Pak Rektor kita membuat peraturan Rektor nomor 8 tahun 2021 tentang pengenalan kehidupan kampus itu sebenarnya mewajibkan. Bahkan bagi yang tidak mengikuti atau dinyatakan tidak lulus, itu sebenarnya sanksinya adalah ikut PK2 PK Maba tahun depan. Bahkan di beberapa fakultas ini menjadi syarat untuk yudisium. Ya, jadi sangat eman sekali kalau maba tidak mengikuti ini. Tadi juga bertanya, buat apa sih tujuannya ya? Jadi memang kalau tujuan itu jelas, ini semacam gerbang begitu loh. Mengantarkan, mengenalkan kehidupan kampus. Yang pastinya itu berbeda dengan SMA ya, SMA atau SMU. Misal sederhananya saja sih, dulu kalau SMA guru itu memegang berapa kuliah, kemudian sudah ada mata pelajaran setiap hari masuk, nggak masuk aja ditanya ya, itu sakit apa? Nah, di kuliah kan tidak seperti itu, diajarkan kemandirian kita kan, kemandirian, kemudian ada sistem SKS, kemudian ada organisasi mahasiswa. Nah, yang pasti sebenarnya juga ada tujuan utama di panduan itu memahami wawasan kebangsaan, kemudian sistem pendidikan, motivasi belajar. Yang pasti asasnya ya, ini khawatir nanti ada perpeloncoan atau apa, enggak ada. Asas dalam PK Maba ini adalah keterbukaan, demokratis, dan humanis. Jadi enggak ada itu bentak-bentak, apalagi online. Ya, enggak ada. Jadi insya Allah enggak ada lah, insya Allah. Apalagi tadi pertanyaannya selain tujuan tema. Kita setiap PKKMB pasti ada tema kan? Ya, temanya sebenarnya memang berubah ya karena mengikuti perkembangan ya. Tapi kalau Anda melihat itu di Mispia juga sudah ada itu. Apa itu? Singkatan dari apa itu? Ya, patriot tangguh, berkepribadian, kreatif dan peduli. Jadi UTM itu memiliki pendidikan karakter itu karakter apik. A itu amanah, P peduli, K-nya itu adalah kreatif. Nah itu. Kemudian perpaduannya adalah kita menginginkan tahun ini, teman-teman ini kan mengalami pandemi ya, 2 tahun ini loh ya. Tahun lalu kan kita sudah menggunakan pendekatan mitigasi apa ya, sama saya juga tahu itu, mitigasi bencana, lingkungan, kesiapsiagaan lah. Sekarang kita ingin tangguh lah, kita mau tidak mau harus menghadapi ya suasana belajar yang maba tahun lalu sampai sekarang tidak pernah ke kampus loh ya. Kemudian kemudian harus ya berjiwa patriot demi bangsanya. Jadi kita menginginkan di UTM ini religiusitasnya ada, nasionalismenya ada. Jadi kalau bangsa ini memanggil, itu kita siap. Kan yang kurang di bangsa ini sekarang ini persatuan.
Kita lihat Twitter itu netizen pinginnya tengkar terus ya. Berkepribadian itu memiliki kepribadian yang baik gitu. Yang berakhlak lah. Kalau sekarang kan tagline-nya Pak Jokowi, baik ASN dan pegawai kan berakhlak. Minimal berkepribadian yang baik. Itu tema tahun ini dan semoga aja. Biasa. Tapi emang nggak bisa loh ya, nggak bisa merubah mahasiswa harus seperti dalam 3 hari. Kita hanya bilang ini gerbang rangkaian kegiatan untuk menyambut. Selanjutnya kemana Mbak Fia? Ada fakultas, ada prodi, ada dosen yang bertugas membimbing, dosen wali. Kita semua ya dosen. Kemudian ada apa? Pengalaman dia sendiri. Jadi banyak Mbak Fia. Iya. Kalau saya lihat sih dari tahun ke tahun PKK Maba atau PKK pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru ini adalah step awal di mana mahasiswa baru itu mau memasuki. Nah, biasanya kan offline, sekarang online. Nah, online ini mahasiswa atau Trunajaya Muda diajak mungkin untuk lebih berimajinasi dulu, kayak lihat gitu loh, kampus kita kayak apa sih? Kemudian rektor kita siapa sih? Kemudian dekan kita siapa sih? Kaprodi kita siapa sih? Kampus itu kayak gimana? Jangan sampai ditanyakan, kuliahnya di mana? UTM. Rektornya siapa? Nggak tahu. Dekannya siapa? Nggak tahu. Wah, apa ya sih itu? Jadi mungkin lebih tepatnya ini step awal di mana kita harus mengenal semua tentang UTM. Tempat kita belajar ini harus kita kenal dulu gitu ya. Betul. Nanti ada step berikutnya nih, lebih panjang lagi. Ada fakultas, prodi, kemudian lanjut kita kuliah di tanggal 18 Agustus kurang lebih sih, mulai semester gasal. Kalau di jadwal itu insya Allah 16 Agustus sudah perkuliahan awal. Kalau tidak berubah atau bergeser ya. Jadi 16 Agustus sudah kuliah. Oh, 16 Agustus. Oke. Siap, terima kasih Mas Boy. Kita lanjut sama Mas Ersya nih. Ersya, nanti kan PKK Mabanya pakai Zoom ya? Pakai Zoom benar? Atau pakai apa? Pakai Zoom? Ya, ada 2 platform yang digunakan nantinya. Media yang digunakan teman-teman Trunajaya Muda untuk melihat materi yang diberikan. Jadi kan pelaksanaan itu 2, 3, 4. Nah, teman-teman jangan khawatir, nanti memang tidak semua tercover di Zoom, karena kuota di Zoom ini kalau nggak salah 500 ya Pak Elmi ya. Jadi 500. Ya, jadi teman-teman yang tidak bisa masuk di Zoom bisa nantinya streaming live di YouTube, jadi bisa lihat di YouTube. Dan jangan khawatir juga jika nantinya teman-teman pada saat mengikuti kegiatan atau penyampaian materi, seumpama kita ini online ya, zaman online, zaman daring itu biasa, kadang sinyalnya terputus, tiba-tiba mati laptopnya, baterainya, atau bagaimana, terkendala teknis. Teman-teman nggak usah khawatir, karena nantinya akan direkam oleh teman-teman panitia. Jadi bisa dilihat lagi tuh videonya. Jangan khawatir lah terkait itu. Kita sudah siapkan untuk acaranya. Sip. Ya, panitia sudah menyiapkan untuk kemungkinan terburuk sekalipun sudah ada rencananya. Kalaupun ini sudah pasti panitia sudah menyiapkan itu semua. Kemudian kalau untuk absennya kemana Mas Ersya? Nah, tadi saya juga lupa ya. Untuk ini tugas teman-teman LO sebenarnya. Itu kan menggunakan 2 platform juga. Jadi kalau mengikuti kegiatan ada Zoom, ada stream YouTube. Nah, terkait penugasan, absensi, link materi, itu nanti semuanya akan diberikan di Google Classroom. Nah, nanti itu para LO, teman-teman LO, itu akan memberikan informasi. Setiap kelompok kan ada LO-nya tuh. Nah, setiap LO, setiap kelompok juga akan mempunyai akun Google Classroom. Jadi teman-teman nanti ada 2 tuh menggunakan platformnya. WhatsApp Group untuk koordinasi, Google Classroom untuk penyampaian terkait absensi, link materi, sama pengumpulan tugas di sana. Begitu, Miss Fia. Sudah cukup jelas sekali tuh, sudah teknisnya sudah cukup jelas sekali. Jadi pakai Zoom, pakai Google Classroom untuk absensi dan materi-materinya, kendala-kendala bisa dibicarakan sama LO di grup WhatsApp gitu ya. Jadi saya harap tidak ada Trunajaya Muda yang les, nggak dapat materi, ngeles, nggak bisa ngikutin materinya, atau ketinggalan ini. Itu sepertinya sudahnya harus nggak ada ya. Sebagai tangguh harusnya nggak bisa ngeles apa-apa ya, karena materi sudah cover semua di Google Classroom. Oke. Saya pindah lagi sama Mas Boy. Mas Boy, ini sudah masuk ke acara nih. Acaranya tanggal berapa sih? Dan berapa hari gitu? Oke, tadi sudah disinggung Mas Ersya ya. 3 hari.
tepatnya tanggal 2 Agustus sampai 4 Agustus. Nah, jadi 3 hari saja. 3 hari? Iya. Nah, di hari pertama, mau tahu acaranya apa? 3 hari, 2, 3, dan 4 Agustus. Ya, hari pertama mau tahu acaranya jamnya apa? Dulu dong, jamnya dari jam berapa sampai ke jam berapa? Kalau jam sudah kita standarkan, atau masih dirahasiakan? Insya Allah dimulai dari jam 7 sampai jam 4 lah. Itu kalau waktu, dan itu ada di hari kerja ya, Senin, Selasa, Rabu. Itu Mbak Fia. Hari pertama, apa yang perlu dilakukan sama teman-teman Trunajaya Muda, yang perlu disiapkan? Bawa apa, pakai apa hari pertama? Oke, yang pasti yang pertama itu niat dan semangat dulu. Nah, kalau niatnya sudah baik, ya kan, insya Allah hasilnya baik. Dan semangat yang penting, karena susah di dunia online ini kalau tidak semangat, nanti akhirnya ngantuk tadi kata Mas saya. Nah, habis itu pakai data atau wifi. Itu sangat urgent, karena kalau tidak ada pakai data dan wifi tidak bisa buka internet ya. Itu kan kekuatan di online ya. Yang pasti yang pertama akan ada pembukaan. Akan dibuka secara resmi oleh Bapak Rektor kita, Pak Dr. Muhammad Syarif. Kemudian ada penjelasan materi dari Wakil Rektor 1, 2, 3 tentang MBKN, tentang kehidupan mahasiswa, tentang sarana prasarana di UTM itu sendiri. Kemudian ada ini alumni kita. Alumni yang dulunya mahasiswa, kemudian berhasil membuka usaha, juga satunya membuka bekerja sekaligus mengajar. Ada 3 alumni, insya Allah ya, itu akan memberikan inspirasi bagaimana menjadi mahasiswa yang berprestasi, kemudian mencari kerja, dan bagaimana untuk survive seperti itu. Itu kan sulit sekali. IPK-nya bagus, komunikasi jaringannya bagus, keluar dapat pekerjaan, bahkan membuka lapangan pekerjaan. Itu tidak semua orang bisa. Ya kan, tidak semua orang bisa seperti itu. Itu hari pertama dan ada tugas lah. Tugasnya sebenarnya sederhana, nanti biar penasaran bisa dilihat nanti di hari pertama, jangan sekarang. Yang pasti tadi Mas Ersa sudah bilang ya, informasinya ada di IG. Twitter ada nggak Mas Ersa? Twitter? Di Twitter. Ada ya di Twitter ya? Iya, nanti di Twitter juga. Pokoknya akun official PKK Maba, saya kira 2021. Ya, sama di website ya. Kalau tidak keliru ada website kita. Ada websitenya juga. Ada panduan, ada peraturan. Jadi nggak sembarangan kita ini. Ya, itu resmi dari UTM. Itu PKK Maba. Ya. Hari kedua, apa mau saya lanjutkan? Boleh. Oke. Apa-apa. Hari kedua kita beralih supaya ada materinya tidak hanya UTM. Yang pertama adalah ada yang namanya gaya belajar baru. Mbak Fia sama Mas Ersa sama beberapa dosen saya yakin berubah ya pola mengajar seperti dulu dan sekarang, termasuk mahasiswa konvensional dan sekarang kan beda. Nah itu kan psikologi berpengaruh. Nah, kita mendatangkan motivator yang memahami itu dan bagaimana beradaptasi dengan pola mengajar seperti itu. Dilanjut dengan semoga bisa hadir ya Gus Yakut atau Menteri Agama dan dosen internal kita sendiri ya Pak Safi. Itu akan membahas tentang wawasan kebangsaan. Bagaimana nilai-nilai Pancasila, bagaimana konstitusi kita, Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Bagaimana konsensus itu harus ditanamkan sejak dini. Dan nanti di situ akan ada tugas yang akan untuk hari ketiga, Mbak Fia. Ya. Dan juga di hari kedua itu ada penjelasan beberapa melalui bumper ya tentang dekan, kabiro, kemudian unit-unit termasuk UKM ya, unit kegiatan mahasiswa atau organisasi mahasiswa. Kemudian juga ada pengenalan untuk tugas di hari selanjutnya. Begitu, Mbak Fia. Hari ketiga. Hari ketiga. Hari ketiga. Terakhir nih, hari terakhir. Kalau tahun lalu kita polanya adalah pengabdian di desa atau abdi mas ya, masyarakat ya. Ada yang membersihkan sekolah, ada yang mengajar. Nah, kita sekarang adalah praktek aktualisasi dari kebangsaan atau yang disebut petik ya, pendalaman dan praktik kebangsaan. Jadi kita minta teman-teman mahasiswa baru itu menggali apa potensi-potensi yang ada di daerahnya. Bisa dari cerita rakyat, cerita kepahlawanan, bisa mengunjungi museum, bisa ke monumennya, bisa ke objek wisatanya yang menggambarkan
bagaimana potensi daerahnya. Apa sih kerjasama kebangsaan? Nah, itu kan sebenarnya kita bangun dari daerah dulu supaya ini loh, keberagaman kita ini ada menjadi potensi. Itu kan sekarang beberapa program menteri kan itu. Sandiaga Uno kan ingin desa wisata. Itu tentang kebangsaannya apa. Tetapi karena ini demi kita mencoba menzonasi. Kalau itu zonanya hitam atau merah, hanya boleh di desanya masing-masing atau di rumahnya. Ya, dengan apa? Dengan observasi digital atau virtual, itu kan sudah banyak caranya di YouTube. Nah, kalau zonanya oranye, kuning, dia boleh keluar ke desanya, bisa mendatangi kuliner, bisa mendatangi pengrajin, atau apa orang-orang sosial seperti itu. Nah, kalau hijau ya bisa apapun. Nah, dan yang akan kita monitoring dan evaluasi adalah yang ada di Jawa Timur khususnya. Tadi Mas Ersa sudah bilang ya per wilayah ya. Bagaimana yang di luar? Nah, yang di luar kita kemudian pakai Zoom atau kita melalui LO-nya. Jadi itu perbedaan yang sangat mencolok ya. Jadi ingin mengajarkan orang itu kan sering lupa, Mas Ersa, Mbak Fia, kalau ingat Paris apa yang diingat? Ayo. Prancis. Kalau ingat Paris, saya ingat Prancis. Prancis itu apa yang diingat? Ingat Sandiaga. Saya ingat Sandiaga. Revel tahu ya? Iya, tahu. Oke, Revel. Itali kita yang ingat apa? Juara Euro. Ya, juara Euro. Oke, juara Euro. Colosseum Roma ya kan, Menara Pisa. Artinya apa? Kita keluar negeri orang rata-rata, misalnya Syahrini kan foto di depan Holocaust di Jerman. Orang-orang foto. Tapi orang kita sendiri Mbak Fia sama Mas, saya yakin tahu nggak sejarahnya Tugu Pahlawan? Tahu nggak sejarahnya Museum Cakraningrat Bangkalan? Tahu nggak ceritanya Asta Tinggi di Sumeneb? Tahu nggak Vihara di Pamekasan? Tahu nggak pantai Goa Cina di Malang? Tahu nggak Bang Tibo di Pacitan? Nah, nggak semua tahu. Nah, kita mencoba mengeksplorasi itu. Ya, minimal ke museum itu kalau anak-anak ke museum kan kalau pacaran kan murah, parkir 1.000. Timbang ke plaza nonton 50.000. Nah, karena pandemi ini tambah nggak bisa semua. Ya semoga pandemi berakhir, cara berpikirnya berubah, ya kan? Amin. Itu. Jadi itu yang menarik, ya. Mas Ersa punya tugas berat itu Mbak Fia, memastikan LO itu memberikan arahan kepada maba dan maba ini mampu melaksanakan itu, dipantau oleh teman-teman pendamping kelompok tadi. Ya. Ya, benar sekali Mas Helmi. Ada yang mau disampaikan? Ya, gimana Mas Ersya? Ada yang mau disampaikan? Sudah dijelaskan banyak tadi sama Mas Helmi. Sudah jelas ya? Sudah banyak banget informasi dari Mas Helmi, sudah cukup jelas lah. Nah, ini saya sudah mendapatkan garis merah ya dari tujuannya diadakannya PKK Maba 2021 ini untuk Trunajaya Muda itu satu, membuat teman-teman mahasiswa baru Trunajaya Muda itu tahu tentang culture kampus kita, siapa pimpinan kita, dekan dan lain sebagainya. Kemudian tahu sistem pembelajaran di kampus kita, itu di hari kedua. Kemudian tahu membangkitkan kembali jiwa kebangsaan, ya, jiwa kebangsaan mereka. Kemudian menyadarkan mereka bahwa kamu nggak perlu tahu tentang yang jauh-jauh, yang dekat-dekat harus kamu tahu juga gitu loh. Nggak yang kepoin sosmed sampai scroll sampai bawah, tapi kamu juga harus lihat di sekitar kamu ada banyak yang bisa kamu explore dan kamu kenalkan di media sosial kamu gitu loh. Ya kan? Karena sekarang kebanyakan teman-teman milenial ini banyak yang mager di rumah, scroll HP sampai ketiduran gitu ya. Nah, itu yang mungkin bisa kebiasaan atau habit yang bisa dirubah dari Trunajaya Muda agar menjadi orang-orang yang berkepribadian tangguh dan juga kepribadian kreatif dan peduli. Kemudian tujuan tadi, tugasnya tadi bikin video, pasti itu jelas ya. Untuk melatih kreativitas. Jadi nggak ada nih alasan Trunajaya Muda bikin videonya karena saya zona merah, saya nggak bisa bikin video, saya nggak bisa kemana-mana. Bullshit, nggak bisa. Sekarang banyak yang bisa kalian lakukan walaupun di rumah aja. Contohnya, memperkenalkan makanan khas daerah, ya kan? Memperkenalkan makanan khas daerah, bikin di vlog, ini terdiri dari ini, dan rasanya tuh enak banget, ini biasanya dijual seperti itu bisa banget, ya kan? Atau pakaian khas daerahnya diperkenalkan, kalau misalkan dia harus isoman, ini semoga aja nggak ada ya, tapi kalau misalkan ada case di mana Trunajaya Muda ada yang isoman lah,
yang harus di rumah lah, itu harusnya tidak ada untuk kalian tidak bisa bikin tugas gitu ya. Nah, betul itu. Pertanyaannya adalah mungkin Mas Ersya mungkin ya bisa jawab, atau Mas Boy mungkin bisa jawab. Pertanyaannya adalah kalau tugasnya itu dibentuk atau dikemas oleh teman-teman Trunojoyo Muda dalam bentuk TikTok mungkin, atau bentuk Reels Instagram mungkin, boleh nggak sih supaya lebih memudahkan untuk diupload, diviralkan gitu, boleh nggak sih? Atau spill-nya aja, contoh video dalam bentuk YouTube nih, saya posting di YouTube, tapi saya bikin spill-nya juga di TikTok dan di Reels Instagram, boleh nggak sih gitu? Nah, gimana Mas Ersya itu? Ya, jadi boleh banget, Miss Via. Jadi kalau memang teman-teman, memang tujuannya kita di zaman yang modern, digital, milenial seperti ini, tugas bisa diberikan nantinya, dikumpulkan dalam format juga. Jadi bisa melalui TikTok, Reels sekarang ya, yang lagi hits di Instagram, sama melalui video YouTube. Nantinya juga memang kita rencananya ingin trending juga, Mas Helmi ya, seperti tahun kemarin. Kita sempat trending loh di Twitter itu, PKK Maba Sakera 2020, ya meskipun cuma 5 menit, nggak apa-apa kan, yang penting tetap trending lah di Indonesia. Luar biasa teman-teman kerja panitia kemarin. Ya kita harapkan untuk tahun ini bisa juga sukses, lebih lagi kalau perlu. Dan juga ini gunanya hashtag itu kita ingin menyentil lah ya menteri-menteri biar tahu juga nih. Kita nanti juga mungkin mention Pak Sandiaga Uno, Pak Jokowi, semua kita mention ya, agar beliau-beliaunya tahu bahwa tidak hanya Bali, tidak hanya Lombok, tidak hanya Danau Toba saja wisata di Indonesia, tapi juga banyak lagi yang belum tereksplor, khususnya yang ada di Jawa Timur ya. Apalagi di Madura juga banyak banget itu wisata-wisata alam, religi, budaya, kuliner. Itu juga nantinya biar tahu, ya siapa tahu nanti Pak Menteri juga bisa highlight juga kegiatan bersama kita ini. Begitu. Khususnya apalagi Pak Jokowi ya Mas Helmi. Sepakat. Jadi memang harapannya memang Mbak Bia, kita mencoba ya, kalau peribahasa itu kan melihat gajah di pelupuk mata itu tidak terlihat, justru bunga yang di jauhan bisa terlihat. Nah, itu betul. Kita ingin rubah. Kadangkala Rumi nih ya, ini kata Jalaluddin Rumi. Kadangkala orang itu kemana-mana bertanya, dia menunggangi kuda kemana-mana, ketemu orang bertanya, di mana kuda saya? Padahal ada di dirinya sendiri atau ada di sekitarnya, lupa, yang dekat itu lupa. Kan seperti itu ya. Sama seperti jodoh ya. Kadang-kadang pengennya yang ini, ya pengen Sandi Aulia, bla bla bla. Padahal yang mendekati di depan. Dekatnya ada. Nah, sama seperti kebangsaan. Kebangsaan itu berdiri. Indonesia itu berdiri kan dari apa? Coba kalau mau sejarahnya. Dari perjuangan daerah-daerah kan, bersatu menjadi satu nation, satu negara. Ada kan Sumpah Pemuda di 28, ya kan. Kemudian puncaknya di proklamasi itu. Nah, kita sekarang mencoba. Iya, jangan terpusat, tapi di daerah itu dibangkitkan, kemudian bersama-sama apa potensi yang digali. Nah, supaya tidak orang kalah semua. Iya kan? Nah, saya kuliah di kota tapi ingin kembali ke daerah saya. Kenapa? Di kota sudah terlalu penuh. Ya, siapa tahu alumni kita nanti justru menjadi apa? Role model di daerahnya. Ternyata ada yang jadi kades di daerahnya mampu seperti ada desa yang bagus ya, masuk ke mata Najwa juga, Umbul Ponggok di Klaten. Itu sampai PADES-nya bisa memberikan beasiswa kepada masyarakatnya untuk sekolah. Coba, itu kan luar biasa. Ya minimal KKN mini lah ya, walaupun cuma 1 hari. Oke, terima kasih. Aduh penjelasannya. Tapi ini ada satu lagi terakhir. The last questions untuk Mas Ersya atau Mas Boy ini bisa jawab. Untuk video terbaik misalkan, ada nggak sih reward atau hadiah untuk video terbaik dari panitia untuk teman-teman Trunojoyo Muda, atau reward berupa apa gitu mungkin ada? Ya, kita usahakan Mbak. Tapi memang kalau 4.200 ngirim semua itu kan kita harus cross check ya. Tapi minimal ada tim dari acara itu melihat dari awal sampai akhir mana dia yang rajin, mana yang dia komunikatif, kan ada laporan dari LO-nya Mas Ersya nanti itu. Begitu. Jadi itu nanti dipostingnya barengan ya, supaya bisa trending. 4.200 postingan itu kan harus diposting bareng ya.
Bareng, insya Allah kita bareng, ya? menargetkan di antara jam 12 sampai jam 1 di tanggal 4 Agustus. Oke. Ya, untuk itu. 4.200 postingan, kalau nggak sampai trending itu sih kebacut gitu ya. Harusnya sih trending kalau untuk 4.200 postingan yang di posting bareng-bareng itu harusnya sih trending ya, walaupun cuma 10 atau 5 menit, tapi setidaknya bisa menyentil atau mencolek pimpinan-pimpinan kita di Indonesia untuk bisa melirik sebentar, oh ada tuh di sini, oh ada nih di sini yang bagus dan lain sebagainya. Wow, keren sekali. Ya, kenapa Mas? Ya minimal poinnya sederhana ya untuk dunia netizen kita ini, kita menyumbang hal yang positif. Iya, sudah banyak ya hal-hal negatif terus hoax, walaupun pandemi begini kita menyumbang yang positif lah, walaupun cuma berapa menit berapa detik lah. Begitu ya Mas Ersa, nanti LO ini tugas berat Mas Ersa karena yang paling dekat dengan maba. Saya harap kesabarannya membimbing para mahasiswa baru kita. Siap Mas Helmi. Ya, betul. Sudah menghitung hari nih, 234 udah di depan mata, tanggal 234 udah di depan mata, teman-teman semua. Teman ngobrol saya hari ini harus sehat, lahir dan batin, karena pekerjaan di depan sudah menanti. Oke, saya rasa cukup sampai di sini aja nih pembahasan kita, karena dari awal sampai akhir sudah cukup jelas, clear. Kalau udah menyimak dari awal sampai akhir harusnya tidak ada pertanyaan lagi, karena sudah sangat-sangat detail dijawab oleh dua teman ngobrol saya pada malam ini. Saya rasa cukup podcast kita pada hari ini. Kita mulai lagi di podcast berikutnya, itu akan mungkin dalam waktu dekat, podcast bersama teman-teman BEM atau teman-teman mahasiswa. Kita akan berbicara tentang kehidupan kampus atau culture kampus kita seperti apa sih, gitu ya. Kita akan ketemu di podcast kita saya berikutnya. Salam sehat selalu, teman-teman, jaga kondisi. Selamat melaksanakan kegiatan PKK Maba Sakera 2021. Sampai ketemu di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia, undur diri. Waalaikumsalam. Terima kasih, Wis. Salam sehat ya semuanya. Trunojoyo Muda, semangat. Iya, terima kasih Mas Ersa dan Mas Boem. Siap.